Perkenalkan, nama saya Dearni Kristina Saragi, J1A11971, Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi tentang vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu vitamin. Saya akan membahas beberapa topik tentang vitamin. Yang pertama tentang definisi vitamin, klasifikasi vitamin, sifat vitamin, serta fungsi dari vitamin tersebut. Yang pertama yaitu definisi vitamin. Vitamin merupakan suatu zat senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin dapat diperoleh dari makanan sehari-hari atau dapat diperoleh dari hasil sintesa flora usus seperti vitamin K dan asam pantotenat. Yang kedua yaitu klasifikasi vitamin. Berdasarkan kelarutannya, klasifikasi vitamin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak, dan yang kedua, vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam air yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B12. Yang ketiga yaitu sifat vitamin. Sifat vitamin terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sifat vitamin larut lemak serta sifat vitamin larut dalam air. Sifat vitamin larut dalam lemak terdiri dari yang pertama, tidak terdapat di semua jaringan. Yang kedua, terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga, memiliki bentuk prekursor jaringan tubuh. Yang keempat, diserap bersama lemak. Yang kelima, diekskresi melalui feses. Yang kedua, sifat vitamin larut dalam air terdiri dari tidak memiliki provitamin, terdapat di semua jaringan, sebagai prekursor enzim-enzim, diekskresi melalui urin, relatif lebih stabil, namun pada temperatur berlebihan menimbulkan kelabilan. Yang keempat yaitu fungsi vitamin. Vitamin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh. Yang ketiga, menghambat proses penuaan. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan penyakit. Yang kelima, mencegah penyakit kronis. Dan yang keenam, memelihara nafsu makan. Yaitu materi tentang mineral. Beberapa pokok bahasannya, yang pertama, definisi mineral, yang kedua, klasifikasi mineral, yang ketiga, sifat mineral, yang keempat, fungsi mineral. Yang pertama yaitu definisi mineral. Mineral merupakan zat organik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme tubuh. Yang kedua, klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, makromineral, dan yang kedua, mikromineral. Makromineral merupakan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak. Misalnya, kalium, kalsium, natrium, fosfor, magnesium, belerang, dan klor. Sementara mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Misalnya, zat besi, zinc, atau zat seng, yodium, mangan, tembaga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu sifat mineral. Sifat mineral terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, struktur kristal atau bentuk hablur. Bentuk kristal memanjang, menonjol, dan keadaan lainnya menghasilkan bentuk kristal pendek dan berlembar dengan kesamaan simetri. Kilap cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral dan merupakan derajat kecerahan. Densitas biasanya dinyatakan dengan perkiraan ringan, sedang, dan berat, transparasi, serta rasa dan sifat kemagnetan. Keempat yaitu fungsi mineral. Mineral memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memelihara tekanan osmotik dan mengatur pertukaran air dan zat terlarut dalam tubuh hewan.
Yang kedua, sebagai konstituen struktural jaringan lunak. Yang ketiga, untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang keempat, untuk mengatur keseimbangan asam basa tubuh dan mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Yang kelima, yaitu berfungsi sebagai komponen penting dari enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan. Setelah kita akan masuk ke dalam topik utama, yaitu vitamin C atau asam askorbat. Beberapa topik yang akan dibahas, yang pertama, nama, jenis, dan klasifikasi vitamin C. Yang kedua, struktur vitamin C. Yang ketiga, sumber vitamin C pada bahan pangan atau hasil pertanian. Yang keempat, sifat atau karakteristik vitamin C. Dan yang kelima, manfaat vitamin C. Pengertian vitamin C. Vitamin C merupakan senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Aplikasi vitamin C terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, L-asam askorbat atau bentuk tereduksi, dan yang kedua, L-asam dehidroaskorbat atau bentuk teroksidasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu struktur vitamin C. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu vitamin C memiliki berat molekul sekitar 176,13 dengan rumus molekul C6H8O16. Pokok bahasan yang ketiga yaitu sumber vitamin C pada bahan pangan atau hasil pertanian. Terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, jambu biji. Kandungan vitamin C pada jambu biji sekitar 108 mg setiap 100 gram buah jambu biji. Yang kedua yaitu kiwi. Kandungan vitamin C pada kiwi ternyata sebanding dengan kandungan vitamin C pada jambu biji, yaitu sekitar 100 mg per 100 gram buah kiwi. Yang ketiga, kelengkeng. Kandungan vitamin C pada kelengkeng sekitar 84 mg per 100 gram buah kelengkeng. Yang keempat, paprika merah. Kandungan vitamin C pada paprika merah mengandung sekitar 190 mg dari 100 gram buah paprika. Yang keempat yaitu brokoli. Kandungan vitamin C pada brokoli adalah 118 mg setiap 100 gram brokoli. Keenam yaitu strawberry. Kandungan vitamin C pada strawberry sekitar 5,67 mg dari 100 gram buah strawberry. Yang ketujuh, jeruk. Kandungan vitamin C pada jeruk adalah 30-50 mg dari 100 gram buah jeruk. 8 yaitu kubis. Kandungan vitamin C pada kubis adalah 160,8 mg dari setiap satu cangkir mengandung setidaknya 80,4 mg vitamin C. Pokok bahasan yang keempat yaitu sifat atau karakteristik vitamin C. Sifat vitamin C terdiri dari 5. Yang pertama, kristal putih. Yang kedua, mudah larut dalam air. Yang ketiga, stabil jika kering dalam udara dan cahaya atau dalam larutan asam. Yang keempat, mudah dioksidasi, terutama dalam suasana basah dan terkena cahaya, panas, dan metal. Keenam, yaitu manfaat vitamin C. Ada beberapa manfaat vitamin C. Yang pertama, sebagai antioksidan. Yang kedua, memelihara daya tahan tubuh. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang keempat, melawan kanker. Yang kelima, mengobati infeksi pada vagina. Yang keenam, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketujuh, mengurangi resiko anemia. Dan yang kedelapan, mencegah terjadinya demensia. Yaitu kelebihan dan kekurangan vitamin C. Kelebihan vitamin C dapat menyebabkan perubahan siklus menstruasi, diare, batu ginjal, dan gejala alergi, penyakit jantung pada wanita, darah encer, serta diabetes. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan depresi, pendarahan gusi, kulit memar, nyeri sendi, serta anemia. Yang kedua yaitu tentang kalsium. Kalsium merupakan jenis nutrisi yang paling banyak digunakan
untuk pembentukan tulang serta gigi yang sehat. Beberapa pokok bahasannya, yang pertama yaitu nama, jenis, dan klasifikasi kalsium. Yang kedua, struktur kalsium. Yang ketiga, sumber kalsium pada bahan pangan atau hasil pertanian. Yang keempat, sifat atau karakteristik kalsium. Dan yang kelima, manfaat kalsium. Yang pertama yaitu jenis atau klasifikasi kalsium. Klasifikasi kalsium terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kalsium karbonat. Yang kedua, kalsium sitrat. Yang ketiga, kalsium laktat. Dan yang keempat, kalsium glukonat. Yang kedua yaitu struktur kalsium, dapat dilihat pada gambar berikut. Struktur kalsium disimbolkan dengan Ca dan memiliki nomor atom 20 serta mempunyai massa atom sekitar 40,78 atm. Yang ketiga yaitu sumber kalsium pada bahan pangan atau hasil pertanian. Dari beberapa sumber, yang pertama keju. Produk olahan keju memiliki sumber kalsium yang sangat tinggi, sehingga dapat menjadi alternatif bagi orang yang memiliki alergi akan protein keju. Yang kedua yaitu bayam. Memiliki 200 mg kalsium dan termasuk sumber makanan yang berdaun hijau. Yang ketiga, kacang kedelai memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi, yaitu sekitar 261 mg dalam setiap satu cangkirnya. Yang keempat yaitu oatmeal, memiliki kandungan kalsium sekitar 105 mg. Yaitu sarden. Sarden memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan sekitar 30% oleh tubuh. Yang keenam yaitu biskuit. Memiliki kandungan kalsium yang baik bagi tubuh karena diolah dengan campuran susu di dalamnya. Yang ketujuh yaitu ikan salmon. Memiliki kandungan kalsium sebesar 181 mg. Pokok bahasan yang keempat yaitu sifat atau karakteristik kalsium. Sifat kalsium terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, memiliki nomor atom 20 dan merupakan unsur kelima dan logam ketiga yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Yang kedua, bersifat trimorfik, lebih keras dibanding natrium, tetapi lebih lunak dari aluminium. Yang ketiga, kalsium dianggap kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah lainnya. Yang keempat, biasanya turut larut dalam air minum. Yang kelima, senyawa kalsium menyusun 3,64% kerak bumi. Pokok bahasan yang kelima yaitu manfaat kalsium. Terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama, membangun kesehatan tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, untuk menyehatkan dan mendukung pergerakan otot, membantu perkembangan janin dalam kandungan, menyalurkan pesan antara otak dan setiap bagian tubuh, pengaturan ritme jaringan, membantu pelepasan hormon dan enzim, serta membantu pembuluh darah memindahkan darah ke seluruh tubuh. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.